Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Resmond tidak mewakili Dr. Resmond sendiri, Dr. Resmond juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Penjelasan Roy Suryo dan kawan-kawan terancam hukuman lebih berat. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki tahap penyidikan dengan risiko hukuman yang lebih berat bagi 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Ketiganya masuk dalam klaster kedua yang dijerat pasal tambahan terkait manipulasi dokumen elektronik. Kombinasi pasal ini membuat mereka terancam pidana hingga 12 tahun penjara. Polda Metro Jaya memeriksa ketiganya pada Kamis, 13 November 2025 di gedung Ditreskrimum. Rismond Sianipar tiba lebih dulu, disusul Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Setelah sempat berbincang di area kantin Mapolda Metro Jaya, mereka menuju ruang pemeriksaan bersama tim kuasa hukum. Beberapa simpatisan turut mengiringi dan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sebagai bentuk dukungan moral. Roy Suryo menyatakan bahwa kehadiran mereka bukan semata mewakili kepentingan pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Resmond tidak mewakili Dr. Resmond sendiri, Dr. Resmond juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Ujar Rai. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyebut, total ada 8 tersangka dalam kasus ini. Mereka terbagi 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 orang yang diduga terlibat penghasutan. Klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma yang diduga melakukan penghapusan dan manipulasi dokumen elektronik. Seluruh tersangka dijerat pasal 27A dan 28 Undang-Undang ITE, serta pasal 310 dan atau 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara. Namun bagi klaster kedua, penyidik menambahkan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE yang mengatur penghapusan, penyembunyian, dan manipulasi dokumen elektronik milik orang lain. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan, perbedaan ancaman pidana didasarkan pada perbuatan hukum masing-masing. Clustering itu didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan, kata Iman, dikutip dari Kompas.com, 7 November 2025. Dengan tambahan pasal tersebut, ancaman pidana untuk Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma meningkat menjadi 8 hingga 12 tahun penjara. Sementara itu, klaster pertama, yang terdiri dari Egy Sudjana, Kurnia Triroyani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis, dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan terhadap penguasa umum dengan ancaman 6 tahun penjara. Meskipun ancamannya lebih ringan, tindakan mereka disebut bagian penting dalam konstruksi kasus ini. Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan ke tahap penyidikan setelah gelar perkara pada 10 Juli 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.